sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Tapi kita semakin yakin bahwa orang muda di Indonesia ini akan berpihak ya kepada seorang orang muda yang punya visi yang jelas, yang konkret ya, yang punya pemahaman yang utuh terhadap berbagai masalah-masalah ya, utamanya masalah ekonomi, karena kita tahu bahwa Indonesia maju itu syaratnya ekonominya benar. Dan Mas Gibran yang selama ini banyak ya orang yang sanksi ya, banyak orang yang meragukan kapasitasnya, itu membuktikan bahwa orang muda itu di Indonesia yang hari ini direpresentasi oleh Mas Gibran itu menunjukkan sesuatu yang membanggakan ya buat kami semua gitu. Oke, Mas Arief, itu kan tadi ada 6 tema besar yang dibahas ya dalam debat kali ini. Apa sih poin-poin menarik menurut Mas Arief yang tadi disampaikan oleh Mas Gibran? Yang pertama, Indonesia ini 87% ya penduduknya itu umat Islam gitu. Dan Mas Gibran memahami betul bahwa mendorong ekonomi dan keuangan syariah yang potensinya 4.000 triliun ini akan membuat Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Yang patut kita kaget juga karena ternyata ya kandidat yang lain ya tidak memahami gitu tentang potensi yang besar ini ya. Jadi selama ini keberpihakan terhadap umat, visi yang jelas terhadap umat Islam ini itu clear, cuma ada pada Mas Gibran ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pakar mengatakan Gibran harus buktikan kualitasnya di debat Cawapres. Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka harus memanfaatkan panggung debat 22 Desember 2023 sebagai pembuktian kualitasnya kepada publik, kata pakar politik dari Universitas Andalas Padang, yakni Asrinaldi. Saya pikir ini pembuktian bagi Gibran bahwa selama ini orang berteori dia seperti apa. Ya, buktikan saja dia paham, kata Asrinaldi saat dihubungi. Menurut Asrinaldi, Gibran tidak bisa hanya mengandalkan pengalamannya sebagai wali kota Surakarta untuk menghadapi Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dalam debat. Pasalnya dalam perdebatan nanti Gibran harus menjelaskan program pembangunan dan pembangunan perekonomian yang lebih besar. Ia mengemukakan bahwa Gibran harus bisa menjelaskan visi kebijakan yang lebih makro, bukan skala regional seperti di tingkat kota ataupun provinsi. Jadi jika berbicara kebijakan di sebuah kota atau provinsi, itu tidak setingkat wakil presiden. Makanya seorang presiden atau wakil presiden itu memang harus pandai retorika, harus pandai menjelaskan kepada publik, kata dia. Dengan adanya panggung debat besok, dia berharap calon wakil presiden ketiga bisa menunjukkan potensi terbaiknya agar masyarakat bisa memilih dengan bijak. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada hari Senin 13 November 2023 menetapkan 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa 14 November 2023. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan nomor urut 3. KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024.
Seluruh rangkaian debat akan dilangsungkan di Jakarta secara berurutan pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, serta 4 Februari 2024. Debat Capres akan dilangsungkan 3 kali, sedangkan debat Cawapres 2 kali. Meski begitu, pasangan Capres atau Cawapres harus hadir pada 5 kesempatan debat itu. Debat kedua untuk Cawapres akan berlangsung pada tanggal 22 Desember 2023 dengan topik ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, dan APBN.